Baik semuanya, sekarang Bapak akan menjelaskan kelanjutan materi kita ya. Tadi kita sudah membahas mengenai Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria. Nah, di waktu bersamaan yaitu tahun 1870, ada juga yang namanya kebijakan politik pintu terbuka. Kita akan lihat bahwa latar belakang dari kebijakan politik pintu terbuka yaitu adanya pelaksanaan tanam paksa yang memberi keuntungan yang sangat besar kepada Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan untuk rakyat pribumi. Kemudian nomor 2, berkembangnya paham liberalisme di Eropa ya, paham kebebasan yang menyebabkan Belanda juga waktu itu terkena dampaknya. Partai liberal di Belanda menang. Sejak saat itulah juga tanam paksa harus berhenti. Kemudian kebijakannya ya, karena memang liberal itu paham kebebasan, maka yang berhak datang ke Indonesia bukan hanya pemerintahan Belanda terkait dengan jual beli atau bisnis ya, tetapi semuanya ya, semua orang, pihak-pihak swasta boleh ke Indonesia untuk berbisnis. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan mengenai dampak politik pintu terbuka. Yang pertama, dibangunnya fasilitas perhubungan ya, sarana transportasi mulai diperbaiki waktu itu untuk mengangkut bahan-bahan untuk dijual dari Indonesia ke Belanda ya. Dan kemudian dibangunnya saluran irigasi guna untuk mengairi sawah kalau zaman dulu biasanya ya. Kemudian rakyat malah menderita dan miskin karena apa? Ternyata pihak-pihak swasta itu banyak yang menyewa tanah rakyat ya, sehingga rakyat hanya tergantung kepada hasil dari penyewaan tanahnya yang ternyata hanya sedikit. Sedangkan yang menyewa tanah itu atau pihak-pihak swasta tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar dikarenakan hasil tanamnya yang melimpah waktu itu. Jadi rakyat seperti tertipu waktu itu. Kemudian dampaknya yang ketiga, rakyat sudah mulai mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor. Yang keempat, timbul pedagang perantara ya, yaitu pengertiannya yang lebih mendalam. Para pedagang tersebut pergi ke daerah terpencil ya, daerah pedalaman, dan kemudian mengumpulkan hasil pertanian yang sudah dibelinya dan menjualnya lagi kepada grosir ya. Jadi keuntungannya bisa dibilang cukup banyak waktu itu. Kemudian nomor 5, industri atau usaha pribumi banyak yang mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik karena gajinya lebih besar waktu itu ya. Siapa yang punya uang, siapa yang berkuasa kalau waktu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah mempelajari politik pintu terbuka, kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai politik etis ya pada tahun 1901. Nah, di sini ada seorang tokoh Belanda yaitu Konrad Theodor van de Venter, seorang praktisi hukum di Hindia Belanda. Jadi ia merupakan tokoh penggagas politik etis. Ya, jadi dia berpikiran bahwa Belanda ya sebagai negara yang besar telah mengambil banyak sekali keuntungan dari rakyat pribumi di Indonesia. Maka dari itu Van de Venter berpikir ya bahwa Belanda ya, dia mengusulkan bahwa Belanda harus ya bisa dibilang harus balas budi kepada pribumi di Indonesia ya. Maka sering disebut politik etis itu merupakan politik balas budi. Nah, kita akan lihat apa saja yang diusulkan oleh Van de Venter ini. Yang pertama, di bidang irigasi adanya pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian ya. Jadi waktu itu Van de Venter berharap petani-petani di Indonesia itu semakin makmur ya, karena memang di sini air lancar ya kan, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani tersebut bisa tumbuh subur. Yang kedua, migrasi ya. Van de Venter mengajak rakyat untuk bertransmigrasi keluar Jawa khususnya, sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk di berbagai pulau di Indonesia ya, sehingga yang belum mendapatkan pekerjaan ya, contohnya nggak dapat kerjaan di Jawa kemudian bisa dapat kerjaan di pulau lainnya, seperti itu. Kemudian edukasi ini yang sangat penting, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.
Kita lihat kelanjutan dari politik etis ini ya. Nah, dari politik etis ini, dari segi pendidikan dibangunlah sekolah pertanian di Jawa ya contohnya. Kemudian ada sekolah Kartini di Semarang. Ada sekolah Dr. Stovia di Jakarta. Dan juga ada sekolah HIS di Sumeneb. Ini beberapa contoh mengenai sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Nah, kemudian di sini ada beberapa penyimpangan politik etis di bidang irigasi. Ternyata pengairan hanya dialirkan ke tanah-tanah perkebunan, yaitu milik pengusaha asing ya, atau pengusaha swasta, bukan milik rakyat pribumi yang seharusnya lebih membutuhkan. Yang kedua, migrasi. Keluar Pulau Jawa ternyata hanya dijadikan sebagai kuli ya, kuli perkebunan milik swasta dan pengusaha Belanda. Jadi nggak ada bedanya dengan ia hidup di wilayahnya sebelumnya ya. Misalkan di Jawa dia jadi kuli, kemudian ingin meningkatkan taraf hidupnya, dia pindah atau transmigrasi. Ternyata sama saja dia jadi kuli. Jadi nggak ada peningkatannya seperti itu. Di bidang edukasi diadakan dua jenis pendidikan ya. Terlihat ada suatu rasisme di sini ya. Pertama untuk anak pegawai, bangsawan, dan orang mampu dengan bahasa Belanda sebagai pengantar waktu itu. Jadi orang-orang anak pegawai terhormat ya kan, kemudian bangsawan dan orang-orang mampu atau istilahnya yang punya uang, sekolahnya menggunakan bahasa Belanda ya sebagai bahasa pengantar. Kemudian yang kedua untuk rakyat yang tidak mampu disekolahkan, tetapi dengan bahasa Melayu sebagai pengantar ya. Jadi menurut orang-orang zaman dulu, khususnya orang Belanda ya, bahasa Belanda itu hanya boleh dipelajari oleh orang-orang yang mampu, yang punya uang, orang terhormat. Jadi orang-orang pribumi biasa yang nggak boleh mempelajari bahasa Belanda seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini beberapa penyimpangan politik etis. Kemudian sekolah-sekolah setelah Trias van Deventer ya, ada berbagai macam sekolah ya, diantaranya ada ELS, HIS, MULO, AMS, Quickschoolen, Red School, Stovia, GHS ya. Nah, ini adalah beberapa contoh sekolah yang dibangun pada saat adanya politik etis. Oke, kita lanjut. Nah, karena tidak meratanya pendidikan sewaktu politik etis mengakibatkan munculnya pendirian sekolah-sekolah yang dipelopori oleh kaum pribumi sendiri ya, seperti ada Taman Siswa, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, hasil dari program pendidikan melahirkan golongan cendekiawan yang akan memperjuangkan Indonesia dalam pergerakan nasional. Contohnya Dr. Sutomo ya kan, banyak sekali Soekarno dan lain sebagainya. Jadi memang kita patut berterima kasih terhadap Van Deventer ya, meskipun masih banyak diskriminasi pada prakteknya, tetapi lewat Van Deventer kita bisa ya, para pribumi leluhur kita bisa sekolah, yang akhirnya dia tahu bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Dari pendidikan mereka tahu bahwa penjajahan itu sangat-sangat buruk, dan dari pendidikan pun mereka juga tahu cara melawan kolonialisme. Nah, seperti itu ya. Terima kasih semuanya.